Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Sumiati, NIM 01 dari kelas 2A akan menjelaskan tentang medan magnet dan induksi. Jadi, medan magnet dan induksi ini ada dua bagian percobaan. Tujuan awal praktikum pada bagian pertama yakni menghubungkan medan magnet ke arus listrik. Yang kedua, membuktikan percobaan Hans Christian Oersted. Yang di bagian pertama yakni kita mengetahui variabel-variabel tertentu. Yang pertama, di mana percobaan Oersted itu jika suatu kompas dibentangkan pada sebuah kawat yang sejajar, maka jika kawat tersebut dialiri listrik, maka jarum kompas tersebut akan menyimpang. Dan kita akan membahas alat-alat percobaan pertama. Pada bagian pertama percobaan kali ini ada mempunyai variabel-variabel tertentu, yakni variabel bebas. Variabel bebas ini mempunyai ada polaritas yang pertama, yang kedua variabel bebasnya itu jumlah lilitan, yang ketiga ada jenis inti, lalu ada variabel kontrol. Variabel kontrol tersebut ada tegangan, catu daya, dan resistor. Yang ketiga yakni variabel terikat. Variabel terikat ini ada arus listrik, sudut, dan arah. Yang terakhir ada kabel penghubung. Tetapi tidak hanya di situ, ada juga yang menggunakan kertas bantu, di mana kertas bantu ini dibuat untuk meletakkan sebuah kumparan, lalu di kumparan itu kita letakkan kompas, di mana biar agar kompas tersebut bisa searah jarum jamnya. Alat dan bahan yang pertama yakni catu daya, yang kedua multimeter digital, yang ketiga resistor. Tetapi resistor ini kita membutuhkan dua resistor, yaitu 50 ohm dan 100 ohm. Yang ketiga saklar. Yang keempat kumparan. Tapi kumparan ini nggak cuma satu yang dibutuhkan, ada dua kumparan. Yang pertama 500 lilitan dan yang kedua 1000 lilitan. Yang ketiga inti besi. Yang selanjutnya kompas. Pada bagian pertama ini ada dua kali percobaan, yakni percobaan pertama tegangan catu daya di output sebesar 12 volt dengan DC, arah DC, yaitu pada percobaan kedua sama 12 volt dengan arus searah juga, tetapi yang membedakan ada resistor. Yang percobaan pertama ada resistor 50 ohm, yang percobaan kedua ada 100 ohm. Kita merangkai alat dan bahan yang sudah saya sebutkan, yakni pertama kabel penghubung. Kabel penghubung ini kita hubungkan kepada catu daya ini. Kabel penghubung ini kita masukkan ke prop yang merah. Kenapa prop yang merah? Karena kita membutuhkan searah, bukan yang lawan arah. Lalu dari kabel penghubung ini dihubungkan ke saklar. Dari saklar kita hubungkan kepada resistor. Dari resistor kita hubungkan ke multimeter. Jadi jangan lupa waktu kita merangkai, sebelum kita merangkai, kita cek terlebih dahulu kabel penghubung ini berfungsi atau tidak. Jadi kita ceknya menggunakan apa? Kita cek menggunakan multimeter digital. Lalu kita hubungkan, masukkan kepada prob com dan volt ohm. Lalu kita colokkan, langsung misalkan kabel multimeter digital ini berbunyi, lalu kabel penghubung tersebut berfungsi. Tetapi tidak hanya bunyi saja, bisa saja dia tidak berbunyi, tapi angka pada multimeter digital ini berputar. Kayak misalkan ada angka 1 apa berapa gitu, dia berfungsi, tetap berfungsi meskipun dia tidak
mengeluarkan suara. Ya, setelah kita sudah menghubungkan semua alat bahan, kita sudah mengecek kabel penghubung itu terhubung atau berfungsi atau tidak, kita nyalakan pada catu daya tersebut, nyalakan dengan tombol power. Kita nyalakan powernya dan pastikan kompas tersebut jarum jamnya udah mengarah pada titik 0. Lalu pada tersebut kita nyalakan saklar. Pada saklar tersebut kita sudah bisa mengetahui berapa angka yang muncul pada multimeter digital ini. Jangan lupa kita lihat juga simpangan pada. Jangan lupa kita tidak hanya melihat pada multimeter saja, tapi kita melihat simpangan pada kompas tersebut. Berapa sih simpangan yang pertama ini gitu. Terus setelah kita mendapatkan nilai tersebut, kita masukkan dalam modul tersebut agar kita bisa menghitungnya. Tapi tidak hanya di situ, karena di situ ada dua arus yang negatif ke positif, ada yang arus positif ke negatif, dan itu juga ada yang pakai udara, ada yang pakai inti besi. Tetapi percobaan yang pertama ini kita menggunakan positif ke negatif dan kita menggunakan udara. Gimana sih kalau misalkan menggunakan inti besi? Nah, gini saja, kalau misalkan inti besi tetap sama. Setelah kita masukkan inti besi itu kepada kumparan, kita kan sudah mengetahui, kita udah nyalakan catu daya, kita sudah menyalakan saklar kepada on, bukan ke off, ke on-nya. Lalu kita kan sudah menghasilkan di multimeter tersebut. Kita lihat, tapi jangan lupa kita melihat juga berapa sih simpangan pada kompas tersebut. Nah, gitu caranya. Gimana kalau misalkan resistornya diganti? Ya sudah, kabelnya dicopot, lalu kita mengganti resistor berapa yang ada di modul tersebut yang kita inginkan. Terus pada modul kan ada arah. Gimana sih kita menentukan arahnya? Apakah arah ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara? Tidak seperti itu. Tetapi kita hanya tetapi waktu kita menentukan arah, tidak hanya ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, enggak. Tetapi kita hanya arahnya, apakah arah pada kompas tersebut searah jarum jam atau berlawanan arah. Lah, begitu pula sebaliknya dengan percobaan yang kedua di bagian pertama. Begitu juga dengan percobaan kedua pada bagian pertama. Sama, tetapi yang membedakan tadi kan resistor yang awal 50 ohm, yang kedua 100 ohm. Di sini yang percobaan pertama sama, arusnya pun itunya pun sama, yang membedakan hanya di resistornya. Setelah saya membahas percobaan bagian pertama, saya akan membahas bagian yang kedua, yakni bagian kedua apa sih? Bagian kedua tuh pertama tujuannya menganalisis hubungan antara medan magnet dan arus listrik. Sama seperti yang bagian pertama, dan tetapi yang membedakan di sini tuh membuktikan percobaan Faraday. Yang tadi kan membuktikan percobaan Oersted, di mana percobaan itu tuh di mana sebuah arus listrik dipengaruhi oleh medan. Jadi pada percobaan yang bagian pertama itu kita membahas tentang percobaan gimana sih membuktikan percobaan Oersted, dan kita sudah membuktikannya, dan akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa jadi bisa mempengaruhi sebuah arus listrik, dapat mempengaruhi sebuah jarum pada kompas, dimana waktu kita mengaliri arus listrik tersebut, kita nyalakan saklar, lalu pada kompas tersebut jarumnya kita ada simpangan. Jadi pada percobaan Oersted itu terbukti.
Dan bagian yang kedua ini, pertama tadi kan udah antara medan magnet dan arus listrik. Yang kedua menganalisis percobaan Faraday. Yang ketiga menggunakan gimana sih faktor-faktor yang mempengaruhi induksi GGL itu. Ya udah, kita akan sebutkan, tetapi mungkin nggak semua, tapi kita membahasnya. Pertama, alat bahannya. Alat bahan yang pada bagian kedua ini, percobaan bagian kedua ini, yang pertama ada multimeter digital, tetapi bisa juga ada yang menggunakan multimeter analog, ada juga yang menggunakan galvanometer. Kenapa sih harus berbeda-beda? Tergantung orangnya. Kalau misalkan kita lebih mudahnya, kita tadi menggunakan multimeter digital, ya udah kita meneruskan dengan multimeter digital saja. Yang kedua ada kumparan yang ini tuh ada dua kumparan. Yang pertama yang 1000 lilitan, yang kedua 500 lilitan. Jadi ada dua kumparan. Yang ketiga yang keempat ya, yang tadi ketiga kan udah. Yang keempat ada magnet batang. Kenapa ada magnet batang? Nanti kita bahas di selanjutnya. Yang keempat ada magnet batang. Apa sih gunanya magnet batang? Ada multimeter? Enggak yang kayak tadi banyak, ada kompas, ada ini, ada itu. Kita nggak perlu banyak-banyak yang percobaan kedua ini. Terus yang terakhir ada kabel penghubung. Jelas kabel penghubung ini pasti ada di percobaan pertama dan kedua, tetapi kabel penghubung ini tidak banyak daripada yang pertama. Kabel penghubungnya kan 5. Yang di sini percobaan bagian kedua ini kabel penghubungnya cuma 2. Lah, kenapa? Ayo kita nanti buktikan ya. Kenapa kok 2? Yang tadi kenapa 5? Ya, kita sebelum kita merangkai ke alat bahan tersebut, tadi saya lupa ya, antara variabelnya saya belum menyebutkan variabel. Di sini pada bagian kedua ini ada variabel bebas, sama seperti yang bagian pertama, tetapi variabel bebas yang pertama ini di bagian kedua ini variabel bebasnya yakni variabel bebas yang pertama yakni kumparan, variabel tetapnya medan magnet, variabel terikatnya arus listrik. Lah, setelah ini kita akan membahas rangkaiannya. Kita sebelum merangkai kan tadi sudah saya sebutin ini medan magnet yang batang, terus ini kumparan, ini kabel penghubung, hanya 2 saja ya. Ini multimeter, kita menggunakan multimeter digital. Lalu kita rangkai seperti ini. Kita alurkan multimeter, lalu kita hubungkan dua kabel penghubung ini ke multimeter, lalu kita hubungkan pada kumparan. Kumparan ini ditentukan, tadi saya sebutkan ada 500 kumparan dan 1000 kumparan. Kita pertama menggunakan 500 kumparan. Yang pertama, pada percobaan yang pertama kita masukkan magnet batang tersebut. Magnet apa ya? Ini kan ada magnet batang ya. Kita masukkan di modul, ada yang masukkan medan magnet ke kumparan dengan cepat dan dengan lambat. Pertama dengan cepat, kita masukkan dengan cepat seret, dan ada juga yang mengeluarkannya dengan cepat. Lalu kita harus teliti waktu kita memasukkan dengan cepat dan mengeluarkannya dengan cepat pula. Kita harus teliti banget waktu melihat multimeter digital tersebut. Semisal kita menggunakan galvanometer ataupun multimeter analog, kita harus melihatnya simpangannya juga. Jadi ada nilainya juga, ada simpangan. Kalau misalkan kita menggunakan multimeter digital, kita hanya bisa lihat nilainya, tidak bisa melihat simpangannya. Pada percobaan kan di sini ada 2 percobaan ya, ada yang dimasukkan, ada yang dikeluarkan, tetapi ada juga memasukkannya tuh dengan kutub selatan dan utara. Jadi misalkan ini percobaan pertama kita masukkan ke kutub
utara dulu. Kita masukkan dengan cepat ya, seret gini. Jadi kita udah menemukan hasilnya, lalu kita juga mengeluarkannya dengan cepat, seret gini. Jadi kita harus dengan teliti, sangat teliti melihatnya. Yang kedua dengan kutub yang batang magnetnya yang selatan, kita balik seret gini. Kita masukkan seret dengan cepat, ada yang dengan cepat, ada yang dengan lambat. Jadi pada praktikum ini, tapi biasanya ya kita tidak mengetahui medan magnet batang tersebut itu yang mana yang selatan, yang mana utara. Kita biasanya nggak mengetahuinya, tetapi kita biasanya menandainya yang utara tuh dikasih selotip. Nggak selotip aja sih, biasanya tuh ada yang bermacam-macam untuk menandai utara yang mana, yang selatan yang mana gitu. Disimpulkan bahwa percobaan bagian kedua ini, jika medan magnet dapat menghasilkan arus listrik, dan begitu juga sebaliknya, magnet menghasilkan listrik, listrik menghasilkan magnet. Nah, pada konsep Faraday tersebut membuktikan bahwa medan magnet mampu menghasilkan arus listrik. Ya, sekian dari saya, Nini Sumiati, pada medan magnet dan induksi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.